Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman perjalanan aku menuju Kota Tua Jakarta setelah direvitalisasi. Jadi video ini akan aku bagi menjadi dua bagian. Video pertama ini adalah ketika aku akan berangkat ke Kota Tua naik Transjakarta, kemudian nanti pulangnya juga aku naik komuter lain atau kereta listrik. Di video ini juga aku akan ajak teman-teman untuk melihat-lihat gedung-gedung pencakar langit yang ada di pusat bisnis Jakarta, yaitu daerah sepanjang jalan daerah Senayan, Tamrin, dan juga Sudirman. Ini bus Transjakartanya lagi melintas di depan lapangan Mabes Polri. Jadi di seberangnya ini ada Mabes Polri, Jalan Trunojoyo. Sedikit disclaimer, video ini merupakan rangkaian dari video Enjoy Jakarta. Kalau teman-teman lihat di playlist aku itu ada playlist Enjoy Jakarta. Kemarin itu part 1 dan part 2 adalah video ketika aku pergi ke Museum Nasional, tapi nggak termasuk ke Monas ya, karena waktu itu kan Monasnya masih tutup karena lagi di revitalisasi juga. Dan ini adalah part 3 dan 4 dari video Enjoy Jakarta. Aku harap video sederhana aku ini bisa sedikit menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekarang kita sudah sampai di daerah Senayan. Kalau misalkan tadi teman-teman memperhatikan, pas bus Transjakartanya berhenti, ada kereta yang lewat di atas jalan layang itu adalah MRT, karena kebetulan di daerah Blok M itu ada stasiun MRT. Nah, ini ada di daerah Semanggi. Daerah ini tuh kalau misalkan dilihat dari atas yang jalannya berkelok-kelok gitu. Pokoknya bagus deh yang dilihat dari atas. Tadi itu ada Taman Semangginya. Nah, ini kita ada di bawah jalan flyovernya. Kemudian kita masuk ke daerah Bendungan Hilir. Gedung-gedung pencakar langitnya, gedung-gedung tinggi dan megahnya sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Oh ya, kalau misalkan teman-teman penasaran berapa sih tarif naik bus Transjakarta? Jadi bus Transjakarta itu tarifnya adalah Rp3.500. Mau bus pengumpan atau bus Transjakartanya itu sama ya, Rp3.500. Kita bayar yang itu pakai e-money atau e-card. Kalau aku sih pakainya kartu flash ya. Kartu flash itu berlaku hanya satu kartu untuk satu orang. Jadi nggak boleh satu kartu untuk 2 orang atau 3 orang. Kalau dulu itu masih bisa ya satu kartu untuk satu keluarga gitu. Kalau dulu itu aku kan ada 4 orang, jadi hanya pakai satu kartu untuk sekali naik. Tapi beberapa belakangan itu udah nggak boleh, jadi satu kartu untuk satu orang. Lanjut kita memasuki daerah Dukuh Atas. Nah, itu ada 2 gedung yang dekat dengan kamera, adalah gedung Menara BNI dan juga gedung BNI. Yang putih itu gedung BNI ya. Dari jauh itu terlihat stasiun MRT BNI City. Stasiun awal dari MRT itu ada di Lebak Bulus. Terus sepanjang jalur itu melewati daerah Senayan, Dukuh Atas, dan berakhir di stasiun MRT Bundaran HI. Pas nanti masuk daerah Senayan, MRT-nya mulai ada, maksud aku mulai jalurnya itu ada di bawah tanah. Jadi jalurnya itu ada yang di atas, ada yang di bawah tanah. Kita memasuki daerah pusat bisnis Jakarta. Ada Bundaran
Hotel Indonesia sepanjang Jalan Sudirman dan juga Tamrin. Nah, ini Grand Indonesia, ada Menara BCA. Gedung-gedung pencakar langitnya, gedung-gedung tingginya sudah mulai padat ya, sudah mulai dekat-dekat dan sudah mulai banyak. Karena memang ini kan pusat bisnis di Jakarta ya. Nah, ini terus bergerak, kita akan segera memasuki daerah Hotel Indonesia. Nah, itu ada Hotel Grand Hyatt Jakarta. Kemudian sebelahnya itu, enggak sebelahnya ya, masih di satu gedung, ada Plaza Indonesia, salah satu mall terbesar di Indonesia atau di Jakarta itu ya, Plaza Indonesia. Tempatnya barang-barang branded. Nah, kalau teman-teman lihat itu di kejauhan ada bus tingkat yang warna merah itu adalah city tour. Jadi bus gratis yang bisa keliling seputaran Monas, Istiqlal, Medan Merdeka Istana, dan juga HI. Nah, ini dia itu bus city tournya. Jadi atasnya itu pas lantai 2 busnya ada, maksud aku nggak ada atapnya ya, jadi bisa melihat sepanjang jalan itu lebih leluasa, asal jangan hujan aja ya. Nah, itu ada stasiun MRT Bundaran HI. Kemudian lanjut, kita sudah masuk ke wilayah Tamrin. Ini ada gedung Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Di tahun depan atau tahun 2024, tepatnya tanggal 24 Februari kalau nggak salah ya, akan diadakan pemilu pemilihan presiden. Jadi tahun depan itu Bawaslu ini ya paling heboh, yang paling repot, yang paling bakal ada hajatan besar gitu ya istilahnya, karena akan ada pemilu di negara kita. Teman-teman jangan golput ya, karena satu suara aja itu sangat penting pengaruhnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jaelah. Kita sekarang ada di halte bus Transjakarta Bank Indonesia. Jadi ini kita sudah masuk ke daerah masih Tamrin atau udah Medan Merdeka ya, aku nggak begitu hafal sih ya. Pokoknya ini kita sudah masuk ke daerah yang ada gedung Bank Sentral Indonesianya. Nah, ini dari kejauhan sudah terlihat bangunan gedung Bank Sentral ASEAN. Kok Bank Sentral Asia? Bank Sentral Indonesia maksudnya. Nah, ini ya gedungnya ya, Bank Indonesianya. Nah, tuh. Di sepanjang jalan ini juga nanti ada gedung-gedung kementerian ya. Ada Kementerian Pertahanan, ada Debhub, ada Majelis Konstitusi, ada juga RRI, nanti ada di daerah sekitar sini. Sebelah kiri teman-teman adalah Museum Nasional yang tempo hari sudah aku buat videonya part 1 dan part 2 Enjoy Jakarta. Kemudian sebelahnya lagi ada Kementerian Informatika, sebelahnya ada Departemen Perhubungan, sebelahnya lagi ada Mahkamah Konstitusi. Di sebelahnya lagi ada gedung RRI atau Radio Republik Indonesia. Tapi kok kayaknya zaman sekarang udah jarang yang aku dengar masih dengerin radio ya, sudah kalah sama Netflix, sama YouTube, sama Spotify. Ini memasuki daerah yang sudah agak lumayan banyak gedung-gedung tuanya ya, arsitektur tempo dulu zaman Belandanya. Ini kayaknya masuk di daerah Medan Merdeka. Jadi kalau misalkan kita ke seberang sana atau sebelah kanan yang nggak terlihat dari kamera, itu ada daerah Pasar Baru, Istiqlal, Monas, dan juga ada Istana Negara. Kalau sudah terlihat gedung Museum Bank Indonesia, itu artinya kita sudah memasuki kawasan Kota Tua. Nah, ini bangunannya megah ya, bangunannya bagus, masih kelihatan tempo dulunya gitu ya. Nah, ini kita terus sudah masuk ke daerah Kota Tua Jakarta.
Sebentar lagi aku akan ajak teman-teman untuk melihat salah satu gedung tertua yang ada di kota Jakarta, yaitu gedung Toko Merah. Nah, itu udah kelihatan tuh toko merah yang warnanya merah tuh. Nah, ini ya. Kenapa disebut toko merah? Karena berdasarkan gedungnya itu catnya warna merah dan juga ada kayak motif-motif batanya yang warna merah. Dulu ini adalah toko punyanya orang Tionghoa. Namun sejarahnya juga ada kenapa dinamakan toko merah. Berdasarkan waktu itu ada kejadian geger Pacinan di mana banyak mayat-mayat Tionghoa yang tersebar di Kali Besar atau di depan gedung toko merah ini yang mengakibatkan air sungainya itu menjadi berwarna merah. Konon katanya toko merah ini ada aura-aura mistisnya ya. Buat teman-teman yang masih penasaran bisa cari tahu sendiri atau bisa googling tentang sejarah toko merah ini. Nggak jauh dari toko merah ada halte bus Transjakarta dan kita turun di situ. Kita menikmati senja. Banyak live musik ya di depan Museum Fathahillah. Tapi videonya nggak akan aku jadikan satu di sini karena nanti durasinya terlalu panjang. Bakalan aku share di next video ya. Ini kita mau pulang karena hari sudah malam juga. Nak kecil minta naik komuter lain atau kereta listrik. Kita masuk ke stasiun Kota Tua Jakarta. Dulu ini stasiunnya bernama Stasiun Beos dan masih digunakan untuk stasiun kereta api jarak jauh yang ke arah Jawa. Tapi seiring berjalannya waktu karena perjalanan kereta komuter lain itu makin padat dan makin banyak, stasiun ini kemudian dialihfungsikan sebagai stasiun komuter lain atau stasiun listrik. Ini adalah stasiun akhir komuter lain yang ada di wilayah Jakarta Utara. Masih sama ya, kita bayar tarifnya itu pakai e-money. Aku juga masih pakai kartu flash. Jadi kita bakalan naik kereta arah Bogor, nanti transit di stasiun Manggarai, kemudian transit lagi di stasiun Tanah Abang untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah stasiun Kebayoran. Ada berapa kali transit tuh ya? Ada 3 kali transit ya baru sampai ke stasiun Kebayoran. Ini dia suasana di dalam kereta listriknya, kereta komuter lain. Bersih ya teman-teman, rapi dan ada AC-nya juga. Ya karena lantai kereta ini tuh disapu dan dipel loh. Tuh ada masnya di depan yang lagi nyapu-nyapu lantainya. Kita dapat duduk di sini juga karena ini kan masih di stasiun akhir kota. Jadi keretanya belum terlalu penuh, masih banyak yang kosong. Pada saat jam kerja atau hari kerja, kereta ini tuh pasti penuh banget, berjubel deh yang naik. Padahal keretanya itu ada 10 atau 12 rangkaian gerbong dan itu tuh masih penuh banget loh teman-teman. Karena ini tuh hari Sabtu, weekend, jadi keretanya masih agak lowong. Tapi sebenarnya nanti kalau udah lewat beberapa stasiun juga bakalan penuh juga sih. Nah, ini adalah stasiun Manggarai. Kita bakalan transit di sini untuk melanjutkan atau ganti kereta yang ke arah Tanah Abang. Ini suasana stasiun Manggarai setelah direnovasi ya, bagus banget loh jadinya. Yang tempo hari pas aku ada juga kan video ke stasiun Manggarai ini, stasiunnya itu masih berantakan ya, masih nggak terlalu bagus, masih kacau gitulah. Tapi ini sudah bagus, ada 3 lantai, peronnya itu ada yang di bawah, lantai 2 dan lantai 3. Nah ini kita turun, berarti tadi aku tuh turun di jalur paling atas ya, lantai 3. Ini soalnya aku turun ke lantai bawah untuk naik kereta yang ke arah Tanah Abang.
Oh ya, maafkan ya teman-teman kalau vlog aku itu videonya goyang-goyang karena aku nggak pakai gimbal. Jadi videonya masih gimana ya, kayak gambarnya tuh zigzag ya, gambarnya zigzag. Dan juga voice over aku yang kadang masih belibet, masih kayak kebanyakan nya. Maklum ya teman-teman. Aku ngomong itu nggak pakai skrip, jadi lihat gambar terus ngomong, otomatis yang keluar di kepala itu apa, ya udah yang keluar di mulut juga itu. Nggak mudah ya ternyata ngomong 17 menit tanpa skrip, tanpa rencana. Banyak keluar yang spontan, spontannya itu kadang ya nggak spontan juga keluarnya, harus mikir juga tapi mikirnya harus cepat, apa sih itu. Jadi harap dimaklumi, tapi mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengambil atau pesan-pesan yang aku sampaikan itu nyampe ke teman-teman ya. Nah, ini kereta yang mau ke arah Tanah Abang sudah jalan. Aku nggak naik ini, harusnya naik ya, soalnya tadi aku kira bakalan penuh, ternyata gerbong-gerbong di belakangnya masih kosong. Dan nunggu keretanya lewat lagi, lama lagi. Sudahlah, nggak apa-apa. Ini ada kereta yang lewat juga ya, tuh. Buat teman-teman yang rumahnya di seputaran Jabodetabek, ayo silahkan sok atuh naik komuter lain, udah nyaman banget loh. Tapi pilih jam-jam yang nggak sibuk biar keretanya itu nggak terlalu padat ya, bisa dapat tempat duduk. Bisa main ke Kota Tua Jakarta atau sekedar pulang pergi PP naik komuter lain. Nah, ini aku sudah sampai di stasiun tujuan, yaitu stasiun Kebayoran. Selanjutnya aku akan melanjutkan pulang ke rumah itu kita pesen Grab aja ya, karena udah capek, kayaknya udah nggak sanggup buat jalan lagi. Itu ada JPO ya, yang menghubungkan stasiun Kebayoran dengan halte bus Transjakarta. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.